Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam obrolan pendek bersama saya. Pada kesempatan ini eh, coba kita lihat, kita ulas terkait eh, sebuah ayat. Ayat itu tidak begitu panjang bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wala tusrifu. Di masa-masa pandemi corona ini, di masa-masa yang penuh keterbatasan, ada lockdown, ada PSBB, ada banyak hal lah yang membuat orang-orang tidak bisa hidup seperti biasa. Sebagian orang harus berada di rumah, walaupun sebagian lagi ada yang harus pergi keluar rumah karena kalau tidak keluar juga tidak bisa mendapatkan income yang cukup. Ala kulihal, kita di sini bisa belajar dengan konsep kulu washrobu wala tusrifu. Secara sederhana, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada garis lain, ada hal lain yang perlu juga dipertimbangkan sama kita bahwa kulu washrobu wala tusrifu di sini, jangan berlebih-lebihan di sini, tidak hanya bermakna berlebihan dari sisi jumlah. Misalnya sangat banyak sekali. Terlalu kurang, misalnya makan, jatahnya dia satu mangkok atau satu piring. Dia hanya makan satu sendok saja. Tidak tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya dia konsumsi. Kalau menurut hemat saya, itu juga termasuk tindakan berlebih-lebihan. Jadi bukan berlebih-lebihan itu dalam arti harus terlalu banyak jumlahnya, berlebihan kuantitasnya, enggak. Tapi tindakan juga masuk ke sini. Apakah tindakannya itu berlebih-lebihan atau tidak. Itu juga perlu jadi pertimbangan. Kulu washrobu wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu di sini berlebih-lebihan seperti tadi sudah saya singgung, itu berlebih-lebihan dalam jumlah atau kuantitas makanan yang dikonsumsi. Padahal ini juga bisa bermakna apa? Terlalu sering. Memang kadar makanan yang dia makan itu enggak terlalu banyak, tapi terlalu sering dalam jangka waktu. Misalnya umumnya makan 3 kali sehari ya dalam satu hari. Nah ini makannya sampai 8 kali, 10 kali, dan seterusnya. Di mana sebenarnya kondisi tubuhnya tidak mencukupi itu, tidak bisa menerima jumlah makanan yang terlalu banyak. Nah, ini juga akan jadi problem. Walaupun kalau kita lihat seorang binaragawan sendiri, dia memang ada latihan sehingga dalam sehari bisa menghabiskan 1 kilo telur. Apakah ini berlebih-lebihan? Nah, kita melihatnya harus adil dong. Kenapa? Karena kondisi tubuh seorang binaragawan itu berbeda sama orang pada umumnya, kebutuhan tubuhnya lebih banyak. Jadi menurut hemat saya, seorang binaragawan dengan konsumsinya yang kurang lebih jumbo ya, dibandingkan orang-orang pada umumnya, tidak bisa disebut dengan berlebih-lebihan. Tapi kalau untuk orang umum, misalnya seperti saya, yang misalnya sehari makan 3 kali, 4 kali, terus saya tiba-tiba dalam sehari makan 10 kali, 15 kali. Jelas ini sudah melanggar aturan Tuhan. Dan di sini intinya apa ketika kita melanggar? Ketika kita melanggar aturan masalah makan ini saja, itu kita sedang merusak, sedang mengganggu perputaran metabolisme tubuh kita. Akhirnya apa? Kita akan sakit. Sistem pencernaan rusak, lambungnya mungkin akan problem, dan seterusnya. Nah,
ada poin yang pengen Ana sampaikan di sini, selain masalah jumlah dalam artian kuantitas jumlahnya makanan, tusrifu atau berlebih-lebihan di sini, kalau yang saya pahami, itu juga dari sisi apa? Dari sisi siddat, dari sisi kekuatan, dari sisi kadar. Jumlahnya kelihatannya sedikit, tapi kadarnya tinggi. Kayak misalnya kita ketika beli obat di apotek atau vitamin di apotek, kurang lebih ukurannya sama, tapi ternyata kadar vitaminnya berbeda. Yang ini berapa persen, yang ini kandungan vitaminnya berapa persen. Karena apa? Dalam satu pil, dalam satu kapsul, bisa dikombinasi ukuran-ukurannya. Kadar vitamin C misalnya 80%, yang satunya 70%, yang satunya cuma 50%. Jelas ini berbeda. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ini juga termasuk ke kadar. Kadarnya tidak berlebih-lebihan. Misalnya, kita dalam keseharian sering ada orang yang makan kepedesan atau terlalu asam, makan terlalu dingin. Ternyata ke dalam sisi konteks kedokteran, kalau misalnya kita tanya sama dokter gigi, apa sih yang membuat gigi kita rusak? Cepat lubang, nah, cepat ini apa namanya mengalami pengeroposan dan semacamnya. Ternyata apa? Karena sebagian orang yang giginya rusak itu apa? Dia mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, intinya terlalu. Atau kalau misalnya bahasa yang tadi apa? Kepedesan, terlalu pedas. Terlalu pedas sendiri atau terlalu asam, bukan hanya gigi yang merasakan dampaknya. Ternyata apa? Perut juga merasakannya. Ketika orang habis makan, langsung tidur, kadar asam lambungnya akan naik. Berarti apa? Asam yang terlalu banyak dalam tubuh atau dalam perut itu juga tidak bagus. Nah, jadi ada sinkronisasi antara perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam tubuh manusia. Apakah ini surprise? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah itu sendiri, dan yang mengirimkan ayat kulu washrobu wala tusrifu adalah Allah juga. Jadi ketika ada sinkron atau kesesuaian antara ayat-ayat dengan kondisi kesehatan badan manusia, hal yang sangat lumrah sekali. Misalnya dalam kenyataan lain, ada orang-orang yang sudah disebut sama dokter dia itu diabetes atau dia punya penyakit tertentu. Orang yang diabetes, apakah dia boleh mengkonsumsi gula? Boleh mengkonsumsi nasi? Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ketika orang sudah dilarang secara klinis untuk mengkonsumsi gula dalam jumlah tertentu, terus dia mengkonsumsi gula dalam jumlah yang dilarang tadi, maka dia sudah melakukan perbuatan haram. Bisa jadi masuk ke sini. Jadi Allah memerintahkan kita kulu wasyrabu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, dalam konteks orang yang punya penyakit diabetes, dia itu sedang berlebih-lebihan ketika apa? Ketika dia mengkonsumsi gula, walaupun kuantitasnya sedikit, walaupun jumlahnya sedikit, atau ketika dia mengkonsumsi nasi, tapi apa? Berjumlah besar. Karena kalau kita lihat sisi karbohidrat dari nasi itu sangat besar. Ini bisa kalau misalnya ikhwan dan akhwat ingin tahu lebih banyak, bisa belajar tentang sebuah ilmu kesehatan yang melarang orang untuk makan nasi. Nah, di situ ada ilmunya, ada pelajarannya yang bisa kita petik. Ala kulli hal, ini mudah-mudahan bisa jadi sebuah wacana
terkait kulu washrobu wala tusrifu, bahwasanya kulu washrobu wala tusrifu tidak hanya terbatas dari sisi jumlah makanan, tapi juga kadarnya juga, tapi juga apa? Jenisnya juga, tapi juga berkaitan dengan apa? Kondisi badan juga. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Demikian dari saya hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan puasa kita sepanjang umur kita, bukan hanya bulan ini, bukan hanya tahun ini, tapi di tahun-tahun di mana ketika kita masih diberi izin untuk ikut berpuasa lagi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa terbaik kita di bulan Ramadan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.